Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baiklah, kita lanjutkan pekerjaan kita, yaitu membahas soal PT Bahagia menggunakan Ekurep Online. Kemarin kita sudah mengerjakan bukti transaksi 1 sampai dengan bukti transaksi 11. Semoga mudah dipahami, dan kalaupun ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan saja ke bukti berikutnya, yaitu bukti transaksi 12. Bukti transaksi 12 ini adalah pertukaran aset tetap yang tidak serupa kepada Tuan Khalif. Aset tetap yang ditukar adalah kod diesel Hino ditukar dengan Daihatsu Fuso Long dengan nilai Rp142.750.000. Dalam transaksi ini, perusahaan masih menerima cashback sebesar Rp7.500.000. Baiklah, kita langsung saja mengerjakan transaksi tersebut. Untuk mengerjakan menggunakan Ekurep Online itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama adalah kita mengakui adanya penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap ini kita kerjakan di proses akhir bulan. Nah, ini kita kerjakan di proses akhir bulan. Nah, coba langsung saja kita kerjakan. Yang pertama adalah mengakui adanya penyusutan, yaitu di menu perusahaan, kemudian kita pilih proses akhir bulan. Bulannya adalah bulan Desember, tahunnya tahun 2024. Kalau sudah, tinggal kita simpan saja. Otomatis penyusutan selama tahun 2024 sudah terhitung. Kalau sudah, maka kita mengerjakan jurnal yang kedua, yaitu disposisi aset tetap. Disposisi aset tetap ini kita kerjakan di menu aset tetap, kemudian pilih disposisi aset tetap. Langsung saja kita kerjakan di Ekurep Online-nya. Ini sudah. Kemudian jurnal yang kedua di menu aset tetap, kemudian disposisi aset tetap atau pelepasan aset tetap. Aset tetap yang ditukar adalah kod diesel Hino. Nilai sisa bukunya ini otomatis terisi karena kita sudah melakukan penyusutan akhir tahun atau penyusutan terakhir di proses akhir bulan. Nah, ini mohon maaf, meskipun transaksinya ini terjadi pada tanggal 23 Desember, tapi di sini itu harus kita tulis akhir bulan atau akhir tahun 31/12/2024. Harus sama, tanggal di sini harus sama dengan tanggal penyusutan terakhir. Kalau kurang dari tanggal penyusutan terakhir, maka transaksi tidak bisa diproses. Artinya apa? Karena kita memakai akuntansi umum, maka kita harus menyesuaikan dengan aplikasi tersebut. Baiklah, lanjut saja. Kemudian kita isi akun laba ruginya. Kita isi dengan gain on disposal fixed asset. Catatannya adalah pertukaran aset tetap rendahan. Nah, ini karena di jurnal yang kedua ini ada kas, maka kita centang aset tetap dijual. Harganya adalah berapa ini? 133.722.
133.722 song 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 133.722 500 nya. 133.722 akunnya adalah cash in bank. Sudah. Kalau sudah, maka lanjut kita simpan saja. Disposisi aset tetap sudah berhasil diproses. Coba kita lihat jurnalnya di akun lain-lain. Jurnalnya sama ya. Jurnalnya sama dengan yang sudah kita buat. Nah, ini akumulasinya 63162, cash in bank-nya adalah 133.722.500. Gain on disposal asetnya adalah ini, dikurangi 133.722.500 dikurangi 132.437.500. Sedangkan vehicle-nya yang kita lepas senilai 195.600. Sudah selesai. Untuk jurnal yang kedua, kita tutup saja. Kemudian mengerjakan jurnal yang ketiga, yaitu kita anggap melakukan pembelian aset tetap, meskipun kenyataannya ditukar ya. Nah, ini untuk transaksi yang ketiga ini kita kerjakan di menu aset tetap dan pilih aset tetap. Biar lebih jelas, ayo kita kerjakan saja. Di menu aset tetap, kemudian pilih aset tetap. Namanya apa namanya ini? Namanya adalah Daihatsu Fuso. Daihatsu Fuso. Tanggal belinya adalah tanggal ini, sesuai tanggal belinya. Sesuai dengan tanggal transaksinya, yaitu 23 Desember 2024. 23 Desember 2024. Kemudian aset tidak berwujud, bukan ya, ini adalah aset berwujud karena berupa kendaraan. Metode garis lurus sebagai penyusutannya. Ini adalah akunnya, adalah akun aset vehicles berupa kendaraan. Akumulasinya juga akumulasi penyusutan kendaraan. Kuantitasnya adalah 1. Umur asetnya kita perkirakan 8 tahun, seperti kendaraan-kendaraan yang lain. Jadi rasionya adalah 12,5%. Sudah. Kalau sudah kita isi informasi umumnya, Daihatsu Fusolong, kode aset tetap, tanggal beli 23 Desember 2024, tanggal pakai 23 Desember 2024, ini juga sudah kita isi. Ada yang belum? Yang terakhir ini belum. Akun beban penyusutan, itu kita isi dengan depreciation expense vehicle. Nah, ini depreciation expense vehicle. Kalau sudah, kita isi ke menu berikutnya. Ini menu info lainnya. Kategori asetnya adalah vehicles. Lokasinya tidak usah diisi. Catatannya adalah pertukaran aset tetap kendaraan. Nah, ini tentang info lainnya tentang aset tetap tersebut. Kalau sudah, baru kita mengisi nominalnya di sini. Di sini saya tidak membuat akun baru ya, tidak membuat akun baru, tapi saya menggunakan akun yang sudah ada di Mayop. Toh nanti ekuitas saldo awalnya ini akan berjumlah 0 karena ada ekuitas saldo awal di sebelah kredit 142750 dan ekuitas saldo awal di sebelah debit 142750. Jadi nanti jumlahnya akan 0. Jadi ini sebagai alat bantu saja.
142 mana? Nah ini 142.750. Cek lagi. 142.750. Song. Nah, lanjut kalau sudah. Nah, kalau sudah, ini sudah, baru kita simpan. Aset tetap sudah berhasil disimpan. Coba kita lihat jurnalnya. Daihatsu Fusolong. Jurnalnya nanti akan seperti ini. Vehicles dan ekuitas saldo A. Wah, sudah sesuai dengan jurnal yang kita buat. Next, berikutnya adalah ini. Untuk pencatatan pembayarannya itu. Kita mencatatnya ini di pengurangan kas ya. Jadi di menu kas dan bank, kemudian pilih menu pembayaran. Yang terakhir ini. Langsung saja kita kerjakan ke dalam Accurate Online. Accurate Online, kemudian kita pilih ini, kita tutup saja. Kita pilih kas dan bank, menu pembayaran. Ini kita pilih cash in bank. Nomor buktinya adalah berapa ini? 04 BKN. Buktinya adalah 04 strip B garis miring BKN. Tanggalnya masih tanggal yang sama, yaitu 23 Desember 2024. 23 Desember 2024. Jurnalnya kita samakan saja dengan ini. Yang pertama adalah ekuitas saldo awal. Untuk mengenolkan ekuitas saldo awal, kita pilih ekuitas saldo awal. Ada ekuitas. Nah ini ya, tadi saya pakai K, ini pakai Q. Ekuitas saldo awal sebesar 142.750. 142.750. Song. Kalau sudah, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah ini, VAT out. Karena di soalnya ini ada PPN keluaran sebesar 11%. Berarti kita tambahkan VAT out sebesar, ini negatif ya, karena berbarengan dengan kas. Sebesar berapa ini? Sebesar 16.527.500. 16.527.500. 16.527.500. Kita buat negatif, jangan lupa 16.527.500, sehingga nilainya di bawah ini akan sesuai dengan kas, yaitu 12291. Bentar, ada yang keliru ini. 142.750, 142.750, 16.527, 16.527, 5. Oh, sudah benar ya, 126.225. Sudah sesuai dengan nominal kasnya. 126.222.500. Keterangannya, ini penerimanya adalah Tuan Khalif. Catatannya adalah pertukaran aset tetap ada. Kalau sudah, tinggal kita simpan saja. Berhasil dilakukan. Sekarang kita cek jurnalnya. Kita cek and recheck jurnalnya, yaitu pertukaran aset tetap. Nanti jurnalnya akan sama seperti yang ada di jurnal yang sudah kita buat.
Sama ya. Nah, kalau sama sudah, berarti pertukaran aset tetap sudah kita kerjakan. Nah, coba sekarang kita cek. Nah, dari keempat jurnal ini, ya, dari keempat jurnal ini, itu kalau kita gabungkan menjadi seperti ini nanti. Menjadi, nah, ntar ini saya hapus dulu. Menjadi seperti ini. Nah, kita gabungkan jurnalnya. Empat jurnal ini coba kita gabungkan. Sing pasti ada ini di sini aja di bawah. Pak, dari empat jurnal ini kalau kita gabungkan, saya pakai rumus Excel enak. Kalau kita gabungkan nanti jurnalnya seperti ini. Jurnalnya satu adalah 11101, yaitu akun kas. Kemudian ada akun depreciation vehicles. Kemudian ada akun akumulasi penyusutan. Kemudian ada akun vehicles itu sendiri yang baru ya, yang baru. Kemudian ada vehicles yang lama di sebelah kredit. Kemudian ada akun PPN keluaran. Yang terakhir ada akun gain on disposal fixed asset. Nominalnya sekarang kita ini. Sing pasti kita mendapatkan uang 7.500.000. Depresiasinya adalah 24.450. Akumulasinya adalah ini, ada akumulasi di debit dan akumulasi di kredit, kita kurangi saja. Kemudian ada vehicles yang kita dapatkan, yaitu 142.750. Kemudian ada aset tetap yang kita lepaskan. BAT-nya adalah BAT. Yang terakhir adalah labanya. Nah, jadi coba kita cek. Nah, ya. Jadi dari keempat jurnal ini akan didapatkan jurnal seperti ini. Nah, nanti kalau kita kerjakan menggunakan Mayop, ini akan masuk ke jurnal kas masuk. Nah, dengan jurnal seperti ini. Itu kalau kita mengerjakan menggunakan Mayop. Tapi karena kita mengerjakan menggunakan Ekurit, maka jurnal yang dibuat seperti ini, ada 4. Baiklah, kalau sudah kita lanjut saja ke transaksi berikutnya. Ini kita silang saja transaksi berikutnya, yaitu bukti transaksi 13. Nah, ini pembelian ya, pembelian. Nah, jadi masuknya ke menu pembelian. Di menu pembelian, di faktur pembelian, pembeliannya pun terjadi secara kredit. Nah, jumlahnya seperti ini jumlahnya. Jumlahnya nanti akan seperti ini. Langsung saja kita kerjakan. Pemasuknya adalah PT Jaya Tech. PT Jaya Tech. Tanggalnya tanggal 24 Desember. 24 Desember. Nomor formulirnya adalah 01 PJH. 01 PJH. Langsung saja kita bayar dibeli. NWA1 5 unit. 5 unit harganya adalah
10 237 200. 10 237 200. 10 237 200. Nah, ini ada PPE-nya ya, karena kita melakukan pembelian. Kalau sudah, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah A2. A2 nilainya adalah berapa A2? 8601. Berapa ini yang dibeli? 55, 5 berarti ya. Yang dibeli adalah 5. Harganya adalah 8601. 8601 8601 kita lanjut. Kalau sudah, barang yang ketiga yang dibeli juga sama, ada 5. Harganya adalah 5745. 5745. 5745. Lanjut. Kita cek totalnya adalah 136436. 136, pajaknya adalah 13.520. Sama ya, sudah sama. Nah, sekarang ini nomor fakturnya adalah 01 PJH. 01 garis miring PJH. Syarat pembeliannya adalah N/30, berarti kita rubah N/30. Nah, ini yang jangan lupa lagi, tanggal faktur pajaknya sudah sesuai dengan tanggal pembelian, tetapi pengirimannya tidak sesuai, maka harus kita rubah 24/12/2024. Soalnya kalau tidak kita rubah, utangnya bertambah, tetapi nanti persediaannya masih belum bertambah karena barang belum dikirim. Sudah. Yang ketiga, ini untuk mengisi beban akur pembelian, tapi karena tidak ada di soal, maka tinggal kita kosongi saja. Sudah ya. Kalau yang ini pembelian kredit, pembelian barang dagang secara kredit. Kalau sudah, tinggal kita simpan saja. Baru satu transaksi untuk pembelian. Kita cek saja jurnalnya, di akun lain-lain rincian jurnalnya akan sama dengan yang kita buat di jurnal umum. Meskipun ini debitnya di bawah, tapi tidak apa-apa, tidak masalah. 136436. Sudah. Kalau sudah, ke transaksi berikutnya, yaitu bukti transaksi nomor berapa ini? Bukti transaksi 14 tanggal 26 Desember. Nah, ini nota debit. Jurnalnya nanti adalah ini, nota debit accounts payable pada VAT in dan merchandise inventory. Kita kerjakan saja. Kalau menggunakan Mayop itu kita kerjakan itu ya. Pertama kita isi faktur pembelian dulu dan nominalnya negatif. Baru setelah itu kita proses. Tapi kalau di sini sudah ada menu retur pembelian. Jadi langsung saja masuk ke menu retur pembelian. Namanya adalah CV PT Jayatek ya. PT Jayatek. Tanggalnya tanggal 26 Desember 26/12/2024. Nomor book returnya adalah apa ini? 01 NB 01 garis miring NB. Sudah. Itu dari ini kita faktur ya.
Nah, ini sudah ada. Yang di retur adalah barang yang kita beli tanggal 24 Desember. Kita ambil. Ntar yang diretur ini yang mana yang diretur? Semuanya. Oh, yang diretur adalah Renwe A2 saja. Berarti yang kita centang hanya Renwe A2 saja. Karena yang dikembalikan adalah yang Renwe A2. Dan di sini yang dikembalikan hanya 1 unit. Maka ini harus kita edit. Edit menjadi hanya 1 unit saja. Lanjut. Benar ya? 946110 9. Nah, sudah benar. Kalau sudah, ini kita isi info lainnya. Ini sudah benar, ke info lainnya. Keterangannya adalah retur pembelian. Kalau sudah, kita simpan saja. Nah, nanti setelah kita cek jurnalnya akan seperti ini. Akan seperti ini. Accounts payable. Nah, sudah sama ya. Oh maaf, ini ketambahan COGS ya, karena kita memakai metode rata-rata, jadi ada COGS-nya. Tuh, tapi tidak masalah ya. Saja. Sudah, kalau sudah kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pembelian transaksi yang keberapa ini? Transaksi 15. Oh, tinggal 2 transaksi lagi. Transaksi 15. Terlampir bukti pembayaran honor jasa influencer. Nah, ini jadi kita membayar influencer profesional untuk branding. Nah, jadi nanti masuk ke profesional fees. Nanti jurnalnya itu seperti ini, jurnal umumnya. Nah, tanggal 27 Desember. Langsung saja kita kerjakan. Jurnalnya adalah professional fees 45500. Di kreditnya adalah cash in bank 44362.500 dan income tax payable 1137500. Coba kita kerjakan saja. Masuk ke kas dan bank, kemudian ke menu pembayaran. Ini juga kas bank. Buktinya adalah buktinya berapa buktinya ini? Oh, 06 BKK. Ini buktinya. 06 BKK. 06 garis miring BKK. Tanggalnya tanggal 27 Desember. Nah, akunnya kita sesuaikan dengan jurnal umum sudah kita buat, yaitu professional fees senilai 45500. 45500. Lanjut. Kalau sudah, yang kedua ini adalah income tax payable. Income tax karena kita memungut pajak sebesar 1137500. 1137500. Keliru. Sebesar 1137500. 1137500. Sudah, kita lanjut. Sudah. Nah, kasnya senilai 4. Oh, ini
negatif ya, lupa tadi. Negatif, kasnya senilai 44362500. 44362500. Kalau sudah, kita isi info lainnya. Penerimanya adalah Tasya Vakasya. Tasya Vakasya. Catatannya adalah apa ini? Catatannya jasa influencer. Jasa influencer. Sudah 2724. Kalau sudah, kita simpan saja jurnalnya. Kalau sudah, kita cek sudah sama atau belum jurnalnya. Masih menunggu ya. Nah, ini jurnalnya adalah di lain-lain rincian jurnal. Sama ya, professional fees pada income tax payable dan cash in bank. Nah, sudah, kita tutup saja. Kalau sudah, transaksi yang terakhir yaitu bukti transaksi 16. Pembayaran dividen. Tahun buku 2021 sebesar 55 juta dipotong PPh pasal 4 atas dividen. Ini ya. Ini kalau kita buat jurnalnya seperti ini. Dividen pada cash in bank. Nah, ini disetorkan sendiri oleh penerima pajak dividen orang pribadi. Jadi perusahaan itu menerimanya masih penuh ya, 55 juta rupiah. Biar nanti pajaknya yang membayarkan adalah si penerima dividen itu sendiri. Jadi jurnalnya cukup dividen dan cash in bank. Ini berarti masuk ke kas dan bank ke menu pembayaran. Kas dan bank, buktinya adalah bukti nomor berapa ini? 07 BKK. 07 BKK. Ininya adalah tanggal berapa ini? Tanggalnya tanggal 30 Desember 30/12/2024. Sudah. Kalau sudah, akunnya adalah dividen senilai berapa? Senilai 55 juta rupiah. 55 juta. Kita lanjutkan. Nah, kalau sudah kita masukkan nama akunnya, sekarang kita isi info lainnya. Penerimanya adalah pemegang saham PT Bahagia. Pemegang saham PT Bahagia. Catatan adalah pembayaran dividen tahun berapa ini? Tahun 2021. Ya, kalau sudah, cek lagi. Kalau sudah dirasa benar, kita simpan. Dan kalau sudah kita simpan, maka kita cek jurnalnya sudah benar atau belum. Rincian jurnal. Sudah sama ya. Nah, transaksi PT Bahagia sudah kita kerjakan semua ke dalam Accurate Online. Insya Allah tidak ada masalah. Coba untuk memahami silakan kalian putar saja videonya. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Simple, insya Allah mudah. Yang penting kita mau berusaha untuk mempelajarinya. Nah, baiklah, kalau sudah, berikutnya kita cek neraca saldonya, daftar laporan. Tapi kalau ada yang mungkin saya keliru, silakan diperbaiki atau mungkin dikomentari. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Neraca standar 31 ya 12/2024 tampilkan.
Ini nanti transaksinya atau neraca saldonya menjadi seperti ini. Akumulasinya otomatis tersusutkan sendiri karena tadi kita sudah melakukan proses akhir bulan. Ya, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh, tapi masih belum tuh ya, masih belum zona penyesuaian. Oke lah, coba kita kerjakan satu saja AJP-nya. AJP-nya. Kalau AJP, insya Allah mudah ya. AJP-nya kalau soal soal itu biasanya cuma gitu-gitu aja AJP-nya. Gitu-gitu aja. Tapi kadang ada juga yang susah, makanya harus kita pelajari di siklus akuntansi. Nah ini menyelesaikan siklus akuntansi 150 menit. Satu saja yang kita kerjakan. Nah, cobain aja yang kita kerjakan adalah perlengkapan kantor. Berdasarkan stock of name, saldo persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut. Persediaan barang dagang sama, berarti tidak ada penyusunnya. Perlengkapan kantor yang tersisa adalah 8750.600. Coba kita kerjakan. Jadi nanti AJP-nya adalah kayak seperti ini. Surplus expense pada office supply. Coba kita kerjakan. Satu saja untuk AJP-nya. Yang lainnya insya Allah kalian bisa kerjakan sendiri. Mengerjakannya di buku besar, kemudian jurnal umum 31/12/2024. Nomor jurnalnya ada nggak nomornya ini? Udah ada ya, berarti JU1 aja kita otomatiskan. Nah, jurnalnya adalah store surplus expense. Surplus expense di sebelah debit senilai 6495 2 6495 200 sudah. Kemudian yang kedua adalah surplus office supplies 6495.200 di sebelah kredit. Nah, kemudian yang kedua langsung aja wis. Yang kedua yaitu mendapatkan itu ya bunga bank dan juga membayarkan beban administrasi bank. Jurnalnya seperti ini jurnalnya. Cash in bank, bank change, income tax expense, kemudian interest revenue. Coba kita kerjakan saja. Dua soal saja untuk KJP-nya. Yang kedua adalah cash in bank senilai 3032.800 lanjut ada bank change senilai di debit juga, enaknya kalau pakai jurnal umum ya, hanya debit kredit saja senilai
585 600, 585 600, 585 600. Kita lanjut. Yang ketiga adalah income tax expense. Income tax expense. Jadi kalau income tax expense berarti nanti tidak bisa kita kreditkan. Di kredit senilai 904 600. 904 600. Lanjut. Yang terakhir adalah interest revenue. Interest revenue di kredit sebesar 27.138.100. 27. Salah ini. Oh, ini keliru. Ini di debit Mas Yan. Debit. Nah, ini ya. Yang terakhir adalah interest revenue sebesar 4523. Benar nggak? 4523. Sebenar. Kita lanjut. Ya, baiklah. Sudah untuk AJP 2 saja yang saya bahas. Selebihnya silakan dikerjakan sendiri. Intinya semangat belajar. Insya Allah kita bisa. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.